yang habis makan terus dia sholat, dia khawatir kalau dia habis makan terus dia sholat ada yang nyempil di giginya, di sela-sela giginya, terus jatuh, copot, ketelan. Nah itu dia berarti dianjurkan untuk bersiwak atau sikat gigi, gitu ya. Jadi tadi kan bukan hanya bau mulut kita sudah berubah menjadi nggak enak. Bukan itu doang yang dianjurkan, emang itu juga dianjurkan gitu ya. Sama dengan itu bagi orang yang memakan sebelum sholat, ya, dia makan dulu, umpama buka puasa, dia makan, minum, terus sholat. Nah kalau dia nggak bisa menjaga, ya, nggak bisa menjaga ada sisa makanan yang di sela-sela giginya jatuh ke lidahnya terus ketelan. Nah itu dianjurkan buat dia bersiwak atau sikat gigi. Nah ini sangat dianjurkan. Terus yang kedua, sangat dianjurkan juga bersiwak atau sikat gigi bangun dari tidur. Nah ini bangun dari tidur, ya, bangun dari tidur. Kalau bangun dari tidur kata ulama sekalipun nggak bau tetap harus, tapi pasti bau ya. Hah? Baik tidur siang ataupun tidur malam. Wala farqa bainan naumi lailan wan naumi naharon. Baik itu tidur siang ataupun tidur malam. Malam atau siang. Nah itu dianjurkan, sangat dianjurkan untuk bersiwak atau sikat gigi. Iya. Biasanya kan kalau tidur siang itu ya habis sholat gitu ya. Habis sholat zuhur kita tidur atau kecapean habis kita kerja, sholat zuhur dulu terus kita sekalian istirahat tidur. Terus bangun. Nah itu sangat dianjurkan bersikat gigi atau bersiwak. Terus yang ketiga, ketika mau sholat, baik sholat sunnah ataupun sholat wajib. Ya mungkin kalau bersikat gigi, anjuran dokter setelah makan dan mau tidur, ya berarti di sini bersiwak, ya, bersiwak. Nah sekarang gini, untuk orang yang nggak punya siwak gimana, gitu ya? Untuk orang yang nggak punya siwak gimana? Ya. Untuk orang yang nggak punya siwak, siwak kayu arok tuh, yang biasa dibawa sama saudara kita pulang haji atau umroh. Nah itu dia boleh menggunakan alat atau benda apapun yang kira-kira kasar dan suci. Kasar, suci, terus bisa menghilangkan bau mulut atau warna gigi atau sisa-sisa makanan yang ada di sela-sela gigi. Kalau habis makan ya tentunya pakai apa tuh namanya? Enggak, yang dari itu tusuk gigi. Kalau tusuk gigi kan cuma ngituin makanan yang nyelip ya. Nah sekarang kalau warna atau buat gosok giginya, ya buat gosok giginya nih gitu ya. Nah itu boleh pakai ujung kain atau ujung baju kita, ya boleh. Ujung kain atau ujung baju. Tapi ingat tadi harus karena ini ibadah harus diniatkan, ya. Umpama nih saya nih mau sholat, ya. Saya nggak punya kayunya, ya.
Saya nggak punya kayunya, udah pakai baju aja. Ininya dilancipin gitu ya. Nih, dilancipin ujungnya. Tapi sebelum saya mulai, saya niat dulu. Niat bersiwak karena Allah Ta'ala. Ya, udah baru saya ituin pakai ini. Itu. Tapi boleh juga pakai jari jemari yang jari jemarinya kasar. Nah itu boleh. Yang jari jemarinya kasar boleh, bisa. Ya, bisa. Yang kasar tapi kan ada tuh jari jemari orang yang kasar kan. Gue minjem tangannya dulu bentaran. Kalau dia redo ya nggak apa-apa. Tapi kalau dia marah berarti haram. Berarti kita bersiwaknya haram kalau dia nggak redo. Buset dah. Tangan gua lu pakai katanya buat siwak, gigi lu lagi. Dah. Iya. Ya. Pakai tangan siapa tuh yang kasar? Belum dicari PI. Nah, itu boleh. Ya udahlah, jangan pakai jari jemari orang lah. Kalau jari jemari kita rada-rada halus, ya udah pakai ini aja tadi nih, ujung baju ya atau ujung kain gitu ya. Tapi ingat harus niat. Kalau nggak niat nggak dapat siwak ibadah. Ya enggak. Kalau dia sekalipun pakai kayu arok, ya sekalipun pakai kayu arok, tapi dia nggak niat ya nggak dapet. Nggak jadi siwak ibadah, nggak, siwak biasa aja. Sikat gigi bisa. Kalau pengen jadi siwak ibadah ya niat. Jadi sebelum kita mulai sikat gigi, saya niat sikat gigi sunnah karena Allah Ta'ala. Udah sikat gigi dah tuh. Ya. Nah itu sikat gigi kita dapat pahala. Karena ibadah. Yang membedakan antara ibadah dan bukan adalah niat. Ya, niat. Nah itu dia. Kalau tisu bisa nggak, Pi? Ya tapi tisunya dibuntel-buntel. Iya dibuntel-buntel tisunya. Selama benda itu bisa menghilangkan, ya minimal bisa gigi bisa ada perubahan digosok, bisa. Ya kan berarti mesti kasar kan? Kalau cuma lembaran tisu segitu doang ya dia halus. Iya nggak bisa. Jadi kalau tisunya dibuntelin, ya kalau tisunya dibuntelin baru bisa. Ya, gitu. Pokoknya yang penting kasar, suci dan bisa merubah kondisi gigi ya. Nah itu bisa merubah kondisi gigi, bukan posisinya, bukan lah, nggak mungkin posisinya menempel di situ. Warna gigi gitu ya, bau dan sebagainya. Bisa buat gigi, bisa juga buat lidah, bahkan bisa buat langit-langit lidah. Ya, bisa. Dari kanan ya. Kalau mau bersiwak dari kanan, terus ke kiri, bawah, terus ke kanan gitu. Nah, megangnya coba pinjam, guys. Nih, megangnya begini tuh. Tuh, megangnya begini. 2 jari, jempol, dan kelingking di bawah. Ya. 3 jari, telunjuk, tengah, dan jari manis di atas. Tuh, begitu. Ini cara sunnah megangnya ya. Cara sunnah megangnya.
Ya, cara sunnah megangnya. Nah, jadi kalau sikat gigi bisa gak? Begini. Nggak bisa. Nah, kalau sikat gigi ya kita ikutin aturan dokter aja. Gimana, Dok? Tanya. Yang benar megang sikat gigi itu gimana? Ya, jadi kalau megang siwak begini ya. Kalau megang siwak begini. Terus juga ada yang mengatakan sunnah ditaruhnya di sini, di kuping. Ya, ditaruhnya di sini di kuping. Iya. Kalau ulama-ulama dulu ya, para sahabat, ya ini di kuping naruhnya. Zaman Nabi udah ada kayu arok tuh. Oh, udah. Ya itu mereka naruhnya di sini. Kalau orang sekarang naruh siwak di kuping ditawain kayaknya ya. Hah? Nah, terus kayu itu nggak boleh lebih dari sejengkal. Ya, maksimal sejengkal, maksimal ya. Kalau lebih dari sejengkal itu lebihnya tempat ayunan setan. Kalau lebihnya tempat ayunan setan. Ya terserah itu mau percaya mau enggak, ulama yang bilang. Itu ukuran tangan kita Pak. Tangan kita. Lah iya tangan kita. Kan siwaknya punya kita maksimal ya, maksimal. Maksimal. Saya juga garukin. Ya silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ada yang mau bertanya boleh. Ya. Kayu arok yang buat siwak itu perlu dicuci nggak, Pak? Sunnah dicuci. Sunnah dicuci. Kita baru dapat dicuci, setelah dipakai dicuci. Sunnah, nggak wajib nggak. Sunnah. Ya, sunnah. Kecuali jatuh ke tempat kotor. Nah, itu wajib. Ya, jadi mencuci kayu arok itu umpama kita punya, umpama baru dapat, sunnah dicuci, terus kita pakai, cuci lagi, sunnah ya, nggak wajib. Kecuali jatuh ke tempat yang kotor, kalau memang bisa dibersihin, bersihin dah. Tapi kayaknya karena itu kayu berupa serabut ya, iya kan? Bisa tembus kan? Kayaknya kalau udah jatuh gitu mending dibuang deh. Ya. Iya. Iya. Tapi kalau jatuhnya cuma di lantai, kalau jatuhnya di karpet gitu ya. Nah itu nggak apa-apa. Ini takutnya jatuhnya ke air yang kotor. Nah itu buang aja. Karena itu kan nanti takut ngerembes ya, meresap. Ganti aja. Jadi sunnah. Dicuci itu sunnah. Setelah kita pakai, cuci sunnah, nggak wajib. Ya nggak wajib, sunnah. Bisa wajib? Bisa. Kalau memang kotor dan bisa dibersihkan. Tapi kalau kotor nggak bisa dibersihkan, lebih baik jangan, buang aja. Ingat ya, ukurannya maksimal sejengkal. Kurang dari sejengkal ya nggak apa-apa, asal jangan lebih. Kalau lebih, tempat gantungan setan. Setan tuh gelantungan di situ. Ini kata ulama ya, kata ulama. Bukan kata saya. Kalau kayu memang harus kayu arok itu apa bisa diganti yang lain? Iya, gini. Di sini ya, di sini bisa yang abdol itu katanya arok ya. Yang abdol itu bisa kayu arok, terus pelapah korma, terus batang pohon zaitun, terus benda atau alat yang wangi, ya, benda atau alat yang wangi, terus apapun. Nah ini yang keempat berarti. Yang keberapa nih? 1,
2, 3, 4, 5. Ya, ini yang pertama urutannya arok. Ya, kayu arok. Yang kedua pelepah korma, kayu zaitun yang wangi. Itu di semua nggak ada, apa aja boleh. Yang penting bisa digunakan untuk gigi, menghilangkan warna gigi, merubah warna gigi, merubah bau mulut, menghilangkan sisa-sisa makanan yang terselip di sela-sela gigi. Nah itu. Jadi apa aja bisa maksud ya, boleh. Ya itu tadi pakai ujung baju kita juga boleh. Yang penting kasar, suci, dan yang ketiga bisa merubah kondisi gigi atau kondisi mulut. Nah itu. Boleh. Mau dibasahin dulu boleh, kering juga boleh. Yang penting nggak membahayakan ya, nggak membahayakan gigi. Ayo silakan, ada lagi yang mau bertanya boleh. Nah, kalau sikatnya itu kita seandainya minjem mamatmen nggak bilang kan Arab kepada. Kalau dia nggak ridho. Nah, cuman kalau keluarga nih, satu keluarga gimana itu pakai? Ya kadang-kadang pun keluarga nggak ini juga kadang-kadang. Ya kadang-kadang. Ya pokoknya mau keluarga ataupun bukan, kalau dia nggak ridho ya haram. Makanya bilang aja dah. Bilang. Ngomong, gua minjem sikat gigi lo nih. Boleh, ya udah pakai. Kalau kata dia jangan, ya jangan dipakai. Ada lagi, silahkan. Itu posisi siwaknya itu nyilang apa urutan aja pakai? Gini, dari kanan, bagian atas dulu ya. Bagian gigi atas. Kanan, semampunya kita terjangkaunya. Jangan dipaksain sampai dibengkek bibirnya. Ya, jangan sampai gitu ya. Sesampainya aja. Karena kan siwak kan begini berdiri kan. Dia kan berdiri soalnya posisinya, bukan kayak sikat gigi bisa kita masukin kan. Nah jadi posisinya gini pegangnya ya. Sesampainya kita, gigi mana nih yang pertama, nah itu gosok ke atas bawah. Terus sampai ke sebelah kiri. Sebelah kiri udah, baru turunin ke gigi bawah. Iya. Baru gosok atas bawah sampai kanan. Udah selesai. Ada juga setelah dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, bawah, tempelin gigi, tempelin nih. Gitu tuh, tempelin gitu tuh. Ya kan? Nah itu baru kita gabung, tengahnya juga. Nah itu lebih ini. Mungkin lebih bersih ya. Setelah kita kanan ke kiri, kiri ke kanan, terus giginya kita tempelin, tengah-tengahnya kita gosok. Ya, itu lebih bersih. Iya. Iya, makanya sejangkaunya aja. Gosok mangap dong pakai. Iya, pasti mangap dong. Ini kayaknya, ini kan kasarnya kan kayu itu kan padat ya, yang buat bersiwak ya. Iya. Kalau kiranya cair, bisa nggak? Kayu. Ada Listerin misalkan ada tuh. Untuk menghilangkan bau juga. Iya, siwaknya kan tadi kan syaratnya yang penting bisa menghilangkan bau kan atau. Iya, tadi awalnya kasar, terus suci, sama bisa merubah kondisi atau keadaan gigi.
Nah sekarang gimana kalau berupa benda cair? Iya. Kalau berupa benda cair boleh apa enggak? Iya. Kalau orang tua dulu sih pakainya abu gosok. Oh kalau abu gosok mah masih kasar. Iya masih kasar. Tapi Listerin juga ada bahan kasarnya enggak? Kita kan taunya Listerin itu cairan. Lihat dong coba bahan-bahannya dulu. Kita kan nggak tahu. Nah, berarti dia ada bahannya dong, ada bahan kasar-kasarnya dong. Oh bisa, gitu. Jadi kan kasar itu nggak mesti benda yang terlihat secara kasat mata, nggak mesti. Kalau memang Listerin itu ada bahan-bahannya yang keset juga, ya kan? Ada bahan-bahannya yang keset menurut ilmu mungkin kimia atau kedokteran intinya, ya bisa. Ya bisa. Jadi pakai tadi jemari tangan pun bisa kalau kasar ya. Kalau kasar. Tapi ada juga yang bilang tetap nggak bisa karena bagian dari tubuh manusia itu nggak bisa siwak. Tapi menurut mazhab lain nggak ada masalah, bisa-bisa aja. Oh iya, kalau itu berarti kain-kain juga dong. Iya. Berarti bisa ya pakai Listerin ya. Karena kan dia ada bahan-bahannya juga yang keset ya ada ya. Ya ada kan berarti kan? Keset. Ya berarti ada kan kalau gitu? Hah? Iya cair, maka tadi saya bilang dia bahan-bahannya. Bahan-bahannya ada nggak yang keset? Dari tadinya nggak keset, jadi keset itu. Habis dikubur disembur. Tapi belum tentu makanan yang jelek hilang gitu ya. Belum tentu Pak. Pakai apa Listerin? Kan ada 3 Mas Wi. Ada perubahan warna, wangi, ya sama ya sisa itu ya. Berarti kan masuk ke kategorinya. Jadi bisa fungsinya bisa ada. Dari 3 ini ada. Iya. Giginya bolan kumur-kumur rontok. Itu mah bukan Listerin berarti air keras itu mah. Yang dia kumur-kumur air keras. Iya. Oke, nanya pakai. Iya. Kalau untuk perempuan itu diwajibkan juga nggak sih pakai? Apaan? Gunakan juga sih siwak. Oh iya, sama lah. Iya. Sama buat perempuan juga lah. Perempuan kalau nggak bersiwak atau sikat gigi sama aja bau naga juga. Enggak, kalau ini kan siwaknya kalau seperti ini kan umum ya kan. Hah? Siwak yang Iya sama. belum pernah lihat sih soalnya. Sama, perempuan juga sama. Silakan ada lagi yang mau nanya.
Rupanya. Jadi untuk yang pelengkap rumah itu berarti harus kering. Iya, dijadikan serabut dulu. Ya, aku kayak Berarti kalau dijadikan serabut mesti diapain tuh? Diketok, iya. Kayak kalau nggak dijadikan serabut mah ya nggak bisa. Pakai kuas aja. Bedanya kalau itu kan cuma dihancurin buka sama kuas aja. Iya. Bagian kecil ya. Kalau kalau yang makan berarti. jauh sih, rumahnya jauh. Jadi mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik pakai tangan bisa. Mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal nggak bisa. Sekolah kesiangan. Ya? Jadi dulu kita kalau bangunnya kesiangan mau sekolah lari gitu kan dulu. Nah ini ada dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Jadi kalau kata mazhab Abu Hanifah dan mazhab Malik, kalau nggak ada alat yang lain boleh pakai tangan, ya. Nah ini ada riwayatnya, hadisnya, diantaranya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pernah mengatakan at-taswisu bil musabbihati wal ibhami siwakun. Jadi bisa pakai telunjuk atau pakai jempol. Jadi kalau mau pakai tangan berarti ini mazhab Imam Abu Hanifah dan mazhab Imam Malik. Cuman jarinya pun yang digunakan telunjuk sama jempol. Jangan dibarengin satu-satu dulu. Gitu, yang jempol, yang telunjuk aja. Silakan, ada lagi? Doanya ada doanya yang simpel. Allahumma tahhir qalbi wa mahhis dzunubi. Itu doa bersiwak atau sikat gigi simpel. Ya Allah ya Tuhanku, sucikanlah hatiku dan hapus, hilangkan dosa-dosaku. Ya mungkin maksudnya dosa-dosa
Ya. Nah, itu doa yang simpel. Ini ada di kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Itu termasuk doa niat juga, Pak. Hah? Doa niat juga. Enggak, bukan doa niat. Itu doa bersiwak atau doa sikat gigi. Niat mah tadi di awal kan, sebelum kita mulai niat dulu. Ingat ya, bersiwak atau sikat gigi bernilai ibadah harus nih niat. Kalau nggak niat nggak. Ya kalau nggak niat nggak, ya nggak jadi. Pak Yai, kalau selain faedahnya, selain gamanya yang fisik, faedah mungkin yang lain? Secara batin, Ya, misalnya. yang non fisik ada banyak. Di antaranya akan selalu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus pahala berlipat ganda. Ruh jadi mudah dicabutnya, nggak susah. Terus disaksikan malaikat ya yang enak-enak dikasih gambarannya. Nah itu dia. Kita dia Pak, termasuk yang menghilangkan dosa dari tamu dosa. Iya itu juga termasuk. Tapi doanya tadi ya itu doanya. Kan tadi pertanyaannya ada nggak manfaat atau faedah siwak secara non fisik kan? Ya itu dia diantaranya. Secara non fisik. Terus bisa juga mencerdaskan. Ya. Emang itu masuk akal semua ya. Mencerdaskan. Ya masuk akal. Orang mulutnya nggak bau ya ilmu jadi gampang masuk. Menghilangkan malu lah. Tahu teman gitu. Ya malaikat juga seneng kan. Jadi ternyata malaikat juga bisa merasa tersakiti kalau mulut kita bau. Malaikat merasa tersakiti juga. Lah malaikat kan termasuk makhluk yang taat. Dia kan berarti wangi baunya malaikat mah. Mungkin pakai masker sekarang pakai. Agak terbantu ya. Anjir super ya. Super. Tapi dia sendiri berarti yang mabok. Ya. Aduh. Nah, itu diantaranya beberapa faedah ini ya, faedah bersiwak. Ya. Jadi faedah bersiwak itu ada yang secara fisik, kelihatan, lahiriah gitu ya, konkret. Ada juga secara non fisik.